Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Kali ini saya bersama salah seorang rekan saya yang juga senior saya waktu kuliah dulu di kampus di Bandung. Selamat siang Pak Yasin Getih. Waduh luar biasa ya. Ini sebuah tawaran yang dadakan ya. Mohon maaf ini mungkin kurang persiapan atau mungkin tema bahasanya tidak terlalu spesifik, tapi saya itu sebenarnya tertarik sama Pak Yasin karena dulu itu kalau tidak salah saya awal pertama kali kenal Pak Yasin itu dulu karena main gitar di kampus, kan tahu gitu pemain gitar. Nah, karena kita akan ngomongin tentang musik tentunya gitu. Nah, kita barangkali bisa dikenalkan dulu ke kawan-kawan yang nonton ini. Pak Yasin itu asli orang mana dan tinggal di mana gitu. Jadi perkenalan dulu gitu. Ya boleh perkenalan dulu mangga. Nama penontonnya naon mana? Nama penontonnya nggak ada Pak. Ini mah Semantri Podcast, jadi podcast sekolah. Jadi kebanyakan yang nonton mungkin siswa, tapi umum juga ada yang nonton. Nama lengkap, nama saya Yasin Agung Jenara. Lahir di Bandung 92 27 Juli. Jadi sekarang teh Mei ya. Mei, Juni, Juli. Nah, berarti saya tuh lagi OTW mau ke umur 30. OTW 30. Oke. Nah, Pak Yasin pertama kali bersinggungan dengan seni dari umur berapa? Pertama kali kenal seni lah atau musik mungkin spesifiknya. Dari pas SD ya udah ini ya, standar lah, kayak misalnya dulu waktu kecil teh kan saya tuh termasuk anak mami ya. Ya. Jadi diantar jemput lah gitu. Jadi di sama si mama teh kebetulan suka ngoleksi CD ini gini kayak love song, evergreen. Siap. Oldies lah. Seingat saya mah itu sih pertama kali dengar musiknya lagu-lagu jadul. Lagu-lagu jadul. Masih jadi list favorit lah. Musik-musik oldies teh gitu. Makanya kalau misalnya ada zaman sekarang musik teh susah move on. Nah, yang background-nya teh masih didinya-dinya kene, masih di lingkungan itu kene gitu. Nah, berarti dari keluarga mungkin ya. Tapi Pak Yasin ada keturunan atau terlahir di keluarga musisi atau seniman? Maksudnya om, ayah, kakek, nenek? Ada sih standar, tapi maksudnya masih jadi hobi, misalnya zaman sekolahnya ngeband gitu, zaman sekolahnya ya masih penikmat lah, bukan pelaku gitu. Masih penikmat. Rata-rata sih masih penikmat musik gitu, bukan yang emang bekerja profesional gitu. Nah terus ketika dari kecil gitu kan kenal dengan musik yang diperkenalkan oleh mama gitu ya, oleh ibu gitu. Nah mulai bersentuhan dengan musiknya Pak Yasin kapan? Mulai jadi pelakunya gitu. Iya, mulai bermain musik lah gitu. Mulai kenal musiknya. Standar sih awal-awal mah di budak SMP kan masih SD teh kayak nampil lah gitu ya. Kalau nggak salah ya waktu SD teh tampil break dance. Masuk SMP teh udah mulai kayak main ke studio. Terus gitu main ke studio teh nyoba alat musik gitu ya, ngelihat dulu maksudnya si euforianya teh kalau ke studio band teh seneng itu orang mah. Cuma waktu itu belum bisa main musik, masih kayak misalnya mana iya tapi pas di studionya mah beda deh. Orang misalnya ke drum gitu malah nyoba drum, main gitar apa. Tapi berarti pertama kali main gitar kapan Pak Yasin? Ketemu gitar SMP diajarin sama teman. Diajarin main lagu-lagu kayak dulu mah zaman Raja, orang masih inget si chord Raja atau Raja yang Cinderella gitu, lagu Raja slang yang gitu yang luar biasa lah. mulai akhirnya ngeband sampai SMP sampai SMA. Terus mulai kapan memutuskan udahlah saya kedepannya pengen berkarir di dunia musik? Itu kapan mulai sadar itu? Kapan memutuskan pengen serius nih? Pengen kuliah musik, pengen berkarir musik kan, kapan? Tampil pertama kan SMP, masuk SMA udah mulai kayak bikin band sendiri gitu ya, manggung-manggung gitu.
pertama kali band pertama kali dan emang saya ngegerakin lah gitu istilahnya, nah itu dari SMA. 4 tahun gitu punya band sendiri. Ya sebenarnya kalau misalnya mutusin mah nggak mutusin, cuma ngalir aja. Kayaknya teh kebanyakannya teh lebih ke musik gitu ya. Jadi jalan nggak di, cuman kalau bukan cita-cita ya, ngebayangin kayak misalnya manggung di acara gede gitu aja sih. Hayalannya tuh gitu ya. Hayalannya jauh dari itu. Cita-cita kayak misalnya jadi terkenal gitu, pengen manggung dilihat orang. Makanya saya mah jarang kayak misalnya ayo nonton, sampai sekarang gitu misalnya ayo nonton di sana ya band yang saya senang. Jarang saya. Dan saya mah pengennya prinsipnya pengen ditonton. Oh gitu. Tapi ada inspirasi tuh ti Ayasin eta, maksudnya dari dulu kenal, pengen mengalir aja, pengen ditonton, maksudnya pengen dulu tuh senang apa Ayasin tuh senang dengerin musik apa gitu, ngefans karena naon lah gitu istilahnya, yang membuat akhirnya memotivasi. Kan kita semua punya motivasi pasti kan, saya pengen jadi musisi seperti apa gitu, maksudnya itu ada motivasinya dari apa gitu. Basicnya mah dulu tuh dicekokin band-band pertama kali mah ya si rootsnya mah dari si Lark and Seal sama si Linkin Park. Dulu pertama kali dengar band metal, maksudnya musik yang teriak-teriaknya Linkin Park sebenarnya. Awal-awal album pertama Linkin Park, terus si Lark and Seal, lihat si Heyday-nya gitu. Yang ngebayanginnya dari situ aja, rootsnya itu dari situ. Kalau nggak salah ya, awal mulanya dari situ. Nah, dari situ. Long story short, hingga akhirnya Pak Yasin memutuskan untuk kuliah musik, itu kenapa? Kuliah di seni musik UPI. Kalau disuruh, malah justru disuruh sih. Kalau keinginan mah justru dulu nggak kepikiran pengen kuliah musik ya. Maksudnya saya tuh termasuk orang yang kayak orang-orang awam gitu ya, kalau ngeliat musiknya jika tuh kudu sekolah deh. Cuman waktu itu kebetulan si Mama teh nawarin kuliah ya di UPI di musik, cenah ya musiknya. Cek saya juga anggapnya enteng gitu, maksudnya gitu naon. Ya akhirnya memang pas berjalan kuliah teh emang sempat kayak hampir mau los lah gitu ya, karena loba ulin, jadi bukan ulin di musiknya, loba ulin nongkrongnya gitu. Ya itu mah maksudnya proses bertumbuhnya kurang lah ya gitu ya. Yang SMP, SMA, terus kuliah tuh mulai kayak punya kendaraan sendiri. Maksudnya jadi liar lah gitu. Pas kuliah teh gitu. Dari SMA udah mulai liar, dibere kendaraan sendiri ya, maksudnya kuliah nama belang betong jadi yang mulai hampir mau lulus lah gitu. Alhamdulillahnya sebentar, berarti Pak Yasin ketika masuk UPI, nah itu kan kalau pengalaman Lutfi ya, ketika Lutfi datang dari kampung kuliah di Bandung, itu Lutfi adalah sedikit culture shock karena lihat orang pada serius. Bener, kemarin episode bersama Pak Aldi Nugraha, dia juga bilang pas lihat datang ke Bandung itu orang-orang pada serius, pada saking niatnya gitu kuliah udah punya instrumen masing-masing gitu. Sementara kita yang mungkin modal main gitar aja gitu kan, maksudnya datang ke kampus tuh ngelihat orang lain kayak ada pressure gitu. Pak Yasin mengalami itu nggak? Apalagi Pak Yasin mah kan orang Bandung gitu, orang katakanlah tuan rumah gitu, datang ke UPI ngelihat orang-orang yang pada jalan ragu, apalagi kalau misalkan ngelihat SMKI gitu misalkan. Kalau zaman Lutfi udah mulai itu ada SMM gitu, sekolah menengah musik kan, datang tapi ngerasa ada saingan gitu. Bukan kesaingan, tapi kitanya pressure. Aduh, orang lain udah jalan ragu, ada kita nggak bisa apa-apa gitu. Ada pressure itu nggak dulu pas pertama masuk? Urang mah dari dulu juga nggak tahu ya, maksudnya dari SMP juga maksudnya udah kayak punya bayangan orang teh mau kemana gitu. Kalaupun mau ke musik ini gitu ya, maksudnya udah, kalaupun ada yang ngerasa sia leuwih anu udah orang mikirnya orang misalnya jauh secara teknis gitu, tapi udah orang punya karakter, itu aja sih. Orang basicnya itu udah orang lebih keren dari manehna gitu aja. Benar-benar memotivasi diri langsung. Benar. Sesimpel apa namanya
ya orang kan narsis tuh sebenarnya. Yeah. Jadi kalau ada yang lebih jago atau apa tuh ya itu mah bae batur gitu, orang mah bukan karakter sorangan deh. Berarti dulu tuh pertama kali pas masuk UPI, Pak Yasin kan kalau yang saya tahu itu ya main gitar. Hingga akhirnya memutuskan untuk pindah, atau emang udah bermain biola dari dulu Pak Yasin? Oh, hijrah gitu. Hijrah gitu jadi violinis gitu. Nah, belum. Justru main biola tuh ya pas di kuliah, pas di 2012. Ya saya udah jatuh cinta gitu ngelihat sebenarnya basicnya mah dari ngelihat bodinya biola teh keren gitu si biola teh gitu. Itu aja basicnya mah. Karakter sound gitu, soundnya gitu, atau mungkin lagunya, repertoar apa gimana? Belum sampai situ. Jadi ngelihat teman yang ngelihat barudak orkes gitu ya, ada yang main halus gitu bodina gitu. Ya gimana kalau kita ngelihat misalnya alat musik yang kelihatannya keren gitu. Itu aja basicnya teh. Pengen nyoba ternyata orang teh keren main biola gitu aja basicnya. Tetapi sebelum main biola, Pak Yasin kan memutuskan untuk main gitar. Sebenarnya apa sih Pak Yasin yang menarik gitu waktu dulu, apalagi pertama kali kuliah memutuskan untuk kuliah dulu gitar gitu? Apa sih sebetulnya yang menarik di repertoar lagu gitar kah, ataukah teknis main gitar kah, atau pembelajaran gitar kah di kampus itu seperti apa sih? Itu maksudnya ada sih. Karena orang udah main gitar aja udah kagok gitu, udah terusin gitar, kebetulan udah nyaman lah gitu, udah kecepeng di situ ya udah dilanjutin gitu. Berarti ilmu dari sight reading ketika mempelajari notasi di gitar itu sangat kepake lah gitu ya untuk pas belajar violin. Oke. Jadi justru orang pas belajar biola teh belum baca. Jadi pakai feeling karena kan dari gitar ke biola nggak terlalu jauh ya, maksudnya masih keluarga string lah gitu. Jadi adaptasi juga nggak terlalu lama, cuma modal nekat, ngerasa keren, udah itu aja. Itu aja hingga akhirnya sekarang memutuskan berkarir menjadi seorang violinis. Sejauh mana sih tadi kan Pak Yasin kan pengen ditonton gitu, sejauh mana sih pola keseriusan Pak Yasin untuk menjadi seorang violinis, misalkan latihannya gitu, misalkan nguliknya gitu, apakah ada pola tertentu ataukah udah ngalir aja gitu, sepengen latihannya, sepengen nguliknya, atau gimana? Enggak, kalau latihan justru saya teh nggak terlalu edan ya kalau latihan kumaha mood. Cuma kalau sekarang sih lebih mikir karena kebetulan lagi jalan untuk bikin karya juga. Ya latihan teh kalau ada job aja lah gitulah, paling gampang mah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk biolanya dan sayanya sendiri mah, saya lebih fokus ke gimana caranya untuk numbuhin karakter saya, karena kan saya bikin lagu ya, maksudnya lagi proyekan solo sebagai instrumen gitu, bikin instrumen biola. Saya lebih fokus ke situ aja sih, lebih pengen ngeluarin jati diri aja di situ, ngulik di situ aja, nggak misalnya kayak ngulik saya Cherokee misalnya, cover lagu mah udah aja, orang lebih fokusnya ke diri orang, gimana caranya biar karya orang teh makin matang gitu aja sih. Ya, berarti kalau jadi lebih banyak orang mah. Berarti kalau kayak gitu pertanyaannya, proses kreatifnya Pak Yasin dalam bikin karya itu, saya mau ke situ tadi. Proses kreatifnya, saya juga sempat kemarin lihat postingan Pak Yasin gitu kan, ngerilis sebuah single. Itu proses kreatif dalam membuat sebuah karya instrumental biola itu teh gimana Pak Yasin? Apakah ngawang dulu dari melodi? Apakah bikin dulu chordnya, pengiringnya, mengaransemen dulu pengiringnya, ataukah Pak Yasin dulu yang bermain solonya? Atau gimana proses kreatifnya? Sebenarnya kan kalau bikin lagu mah basicnya memang karena ngeband ya, karena dulu ngeband kan punya lagu sendiri gitu. Jadi eksis lah gitu, bukan band yang event yang irreguler kayak gitu, belum gitu ya. Maksudnya band panggung yang emang pengen eksis gitu dari dulu juga basicnya itu. Nah makanya ini cerita dulu ke belakangnya. Gak apa-apa Pak. Jadi sebelum ke biola teh, orang pas udah dari band gitu
dari orang bikin band itu terus bubar, orang sempat bikin kepikiran pengen bikin instrumen juga solo gitu, tapi di gitar. Cuman dipikir-pikir pada saat itu teh kalau di gitar teh asa nggak bebas gitu, orang ngerasanya gitu ya, asa nggak bebas gitu sekitar. Udah masih gitar elektrik gitu, orang mikirnya gitu. Dan secara teknik orang nggak terlalu yang shredder pukul-pukulan teknik gitu enggak. Jadi orang asa kepatok gitu di gitar. Nah akhirnya pas setelah di biola, orang hijrah ke biola, orang kepikiran lagi bikin lagu gitu. Nah di biola ini nggak tahu kenapa orang ngerasa bebas aja. Si komposisi musiknya teh mau digimanain asa asup baik gitu, si biola teh. Itu aja sih basicnya, karena waktu itu lagi dengerin banyaknya instrumen gitu ya, dengerin instrumen triggernya dari situ. Akhirnya nyangges orang bikin lagi aja gitu di biola. Kebetulan lagi dapat moodnya. Kalau untuk proses kreatifnya mah ya itu sih ngahayal di motor, di jalan di motor ya, karena waktu itu lagi dengerinnya ada pemain biola. Nah kalau pemain biola sendiri saya nggak terlalu banyak referensi ya, bisa kehitung lah gitu, nggak terlalu banyak. Justru banyaknya saya referensi musik itu di luar genre biola justru. Ya di musik-musik yang metal kayak gitu, kebanyakannya itu justru. Tapi kalau biola saya lagi dengerinnya si Gianluca Ponti, itu dia lebih fusion jazz sama si yang orang India El Subramaniam. Nah dari situ sih kalau untuk proses bikin lagunya sih dari situ awal karena sering denger itu kahayal gitunya, kebayang orang kayak yang bikin lagu, ya udah dari situ. Tapi kalau untuk komposisi lagu sih saya dari semua yang saya selama ini dengerin ya itu jadinya gitu. Semua musik menginspirasi lah ya, terinspirasi dari karya-karya itu. Nah, ada berapa banyak sih orang yang berkarya sebagai instrumentalis violin gitu di Indonesia gitu, atau mungkin di Bandung gitu? Atau Pak Yasin pernah kenal, atau gimana caranya kita menarik audiens supaya mengenal musik kita gitu? Paling enggak kan ini kan musiknya sangat segmented ya gitu, apalagi mungkin untuk orang-orang tertentu segmented pisan gitu. Itu paling tidak gimana kita bisa memasarkan lah gitu, paling enggak lah gitu, bisa biar orang tahu. Kalau secara umum orang nggak tahu ya, maksudnya kalau umum mungkin gini, kalau instrumen yang setahu orang ya, khususnya biola, kasta tertinggi yang saya rasain ya, kasta tertinggi di karya violin sendiri itu kan lebih ke jazz ya, maksudnya yang teknikal yang udah main tuti-tuti itu udah dibilang wah iya gitu ya. Nah sedangkan adanya saya nih ya, katakanlah adanya saya itu saya berani kayak sok ini bisa jadi, saya coba menawarkan iya karya orang, brandingan orang seperti ini, sok ini bisa dibilang oke, mungkin secara teknis permainan biola mungkin orang nggak terlalu ribet ya. Maksudnya dari tema lagu aja unsurnya mah sebenarnya struktur lagu-lagu pop sebenarnya kalau orang teh ya, maksudnya ada intro, ada verse, ada chorus gitu ya. Nah ini bisa jadi referensi lah gitu buat para si penikmat instrumen khususnya biola. Nah kalau misalnya pemain-pemain mungkin banyak ya, pasti banyak, cuman ya basicnya mah karena ngerasa nggak keren merenya, karena ngerasa nggak pede. Ayo orang mah ngerasanya udah keren gitu, ngerasa keren. Orang tuh yang ngeliatin ke orang ya, ayah orang ya, mana kalau mau denger nih bisa nih jadi referensi. Misalnya kalau di Indonesia mungkin yang lokal yang sekarang lagi orang pada tahu kayak Didit Violin. Mungkin Mas Didit mah lebih yang jazznya. Ada orang nih bisa bukan beda ya, tapi ada karakter lain nih selain jazz teh gitu. Ya orang ya kemarin. Nah itu sih orang berani saingnya di situ pekarya. Nah mungkin kalau misalnya cara keadaan teknisnya mah ya orang orang lebih kayak orang tahu kekurangan orang. Nah di situ
apa sih istilahnya teh, kekurangan orang tapi dilebihin gitu. Oh iya, menonjolkan lah gitu ya. Ya berarti paling kalau yang saya dapat ya Pak Yasin menawarkan sesuatu yang berbeda lah ya gitu ya. Apalagi di Indonesia dengan Didi Violin yang semua kita tahu gitu. Setelah itu saya tahu juga pernah lihat Pak Yasin main bareng-bareng sama kuartet nih. Sama format kuartet sama salah satu teman saya juga si Boyan gitu. Terus sama violinis juga dua. Itu gimana awal mulanya? Kenapa Pak Yasin mencoba bermain kuartet gitu? Apakah itu jadi salah satu wadah untuk mengembangkan juga skill di format lain gitu? Padahal Pak Yasin memang dari awal kan memang meniatkan untuk membuat karya yang instrumental gitu untuk sebagai solois gitu. Nah, itu mah karena jalannya kan maksudnya karena ada jobnya butuh kuatnya, dan orang sama si Evi itu tuh job dari siapa ya, di si Anjar kok nggak salah yang kuartet. Sering sih yang awal pas belajar biola juga kan. Jadi kan waktu dulu pas belajar biola teh pengen ikutan orkes ya di kampus teh. Cuman maca deui mah orang pengen langsung plung gitu, pengen langsung Nah akhirnya kan dari komunitas itu orang mengenal si Evi, si Rizwan yang kayak gitu. Itulah teman-teman dia. Orang sih belajar emang di Braga pada saat itu gitu, makanya mulai kayak awal-awal kayak kuartet, jadi pembagian biola 1, biola 2 ya kemarin pembagian suara gitu. Yang awal orangnya kedapatnya biola 4 dulu karena kan baru belajar, terus ada biola 1-nya. Dari situ sih basicnya. Nah akhirnya kemarin karena ada jobnya pada saat itu teh ya udah ya berkesenian itu karena proses kreatif. Ya, tapi kalau masalah biolanya sendiri, Pak Yasin pernah ngulik-ngulik nggak? Maksudnya organologinya, biolanya, ataukah misalkan menggunakan biola dengan merek tertentu gitu? Atau kan setahu Lutfi mah jarang banget ya kayak luthier gitu ya di Bandung. Kayak misalkan servis atau reparasi gema biola gitu di Bandung ada nggak sih gitu sebetulnya? Ada sih. Kalau si luthier mah juga ada, maksudnya ada orang yang cocok gitu ya kalau misalnya ada apa-apa sama si biola orang gitu. Tapi kalau misalnya mempelajari itu mah belum kayaknya. Cuman sekarang sih lebih ya itu sih intinya kebutuhannya balik lagi untuk pribadi lagi, untuk kebutuhan karya sendiri lagi gitu. Kayak misalnya ngulik sound gitu ya, orang pengen sound kayak si ini ya. Tapi kayak gini aja. Kayak basicnya orang kan kalau misalnya di lagu yang pertama aja itu kan chorus ya, ada chorusnya gitu si biolanya teh. Itu sebenarnya orang waktu itu denger si Jean-Luc Ponty. Nah pas denger lagi si Jean-Luc Ponty teh, chorus nama saueuhnya saya kurang manggil gimana ya. Cuman di situ teh tapi udah ngeblend deh sama lagunya kayak gitu lah. Udah guys lah. Nah itu orang milih inilah karakter orang gini. Itu eksperimen dengan sound, berarti elektrik biolanya dipakai elektrik lah gitu dengan clip on dan lain-lain gitu. Itu proses ngulik sound nyarinya gimana Pak Yasin? Apakah tadi melihat si violinis tadi atau kayak emang Pak Yasin agak sedikit eksperimen gitu? Tadi kan tambah chorus gitu. Apakah itu menentukan dari pembuatan karya nanti ke depannya gitu? Ya karena kan di gitar aja orang senang ya kayak clean chorus, cleannya yang si The Cure apa ya sebutnya breaker gitu ya. Yang pokoknya clean yang kayak gitu lah, yang vintage gitu kan orang resep. Makanya pas ngulik biola teh, kemarin settingannya masih settingan gitar yang clean. Nah pas digesek teh nggak ada geningnya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tetap tidak bisa melupakan gitar lah gitu ya, baik dari cara berpikirnya masih ada gitar-gitarnya gitu di kepala gitu ya. Nah Pak Yasin, terus saya juga sempat lihat nih Pak Yasin di postingan, salah satu postingan Pak Yasin sempat main sama Kausa dengan Kausa itu kalau tidak salah vokalisnya si Buluk Superglad itu, benar nggak Pak Yasin ya? Nah itu gimana Pak Yasin bisa, saya nggak tahu ya Kausa itu seperti apa. Tadi sempat lihat juga kemarin sempat lihat juga Kausa. Kalau tidak salah ya sebetulnya ya rock aja gitu ya maksudnya. Tapi di situ ada Pak Yasin ikutan join main biola di situ. Sebetulnya itu gimana konsepnya gitu acara itu? Apakah Pak Yasin diajakin ataukah emang kebetulan bareng gitu?
Itu gimana? Jadi kan pas awal single keluar ya, pas awal perdana banget orang bikin karya musik getihan, terus orang teh bergerilya aja gitu dari medsos teh, maksudnya nge-DM-in artis gitu ya. Nah kebetulan pada saat itu teh si Om Buluk teh lagi rame lah gitu, lagi rame lagi, dia tuh kan sempat ngilang lah ceritanya lah, ada drama lah gitu. Orang coba aja gitu, coba nge-DM dia, oh kelihatannya bagus, karena orang resep juga ya, seneng nonton podcast gitu ya, dan seneng ngeliat orang gitu, secara nggak langsung kayak ngenilai lah, oh sih ya jika bener ya artis ya, orang coba lah iseng-iseng ke si Om Buluk salah satunya. Nah cuman tanggapan dia teh manjang gitu, dari sekian banyak artis teh ya standar lah kayak, wih keren bro, atau nge-repost atau apa ya. Nah kebetulan si Om Buluk manjang, dia langsung nge-voice note, bro mau nggak cena isiin biola katanya di lagu gua, katanya di si band gua yang kedua, kata si Kausa. Oh kurang ya daik-daik kayaknya, maksudnya jangan artis gitu ya, jangan maksudnya butuh exposure juga ya orang juga ya. Oh nya ayo atuh cek orang teh si Kausa gimana. Nah konsepnya kebetulan orang suka sih materi-materi lagunya si Kausanya gitu dibanding Superglad-nya ya. Karena kan dia lebih ikonnya mah karena Superglad ya, si Om Buluk. Memang orang gak ngikut sama sekali si Superglad. Pas denger yang si Kausa, iya mah orang banget, orang resep gitunya. Nah kebetulan ada lagunya yang dari sekian banyak lagunya yang kenceng, ada lagunya si Sabda, orang ngisi judulnya Sabda, itu memang downbeat lah, yang clean-nya lah gitu. Ya kebetulan masuk si violinnya. Ya udah dari situ si Om Buluk ngebebasin gitu, mau digimanain si lagunya, sok bebas aja gimana tuh. Nah kebetulan ya orang nawarin masih kayak karakter orang yang chorus itu. Mun chorus kumaha Om, waktu itu teh nge-compare antara yang clean biola akustik atau yang si chorus. Oh ternyata lebih masuk yang chorus dengan lagu kayak gitu ya. Kalau misalnya didengar gitu si Sabda ya asupnya masih chorus. Ya, dari situ aja. Nah dari situ akhirnya ditawarin yang mulai manggung lah beberapa event sama si Kausa, dan video klipnya juga udah ada gitu ya si Sabda. Nonton dong. Siap nanti jangan lupa nonton. Ada Pak Yasin di situ bermain bersama Kausa. Soalnya saya juga senang sebetulnya nontonin apa Om Buluk tadi gitu kan, podcastnya gitu. Kemarin sempat nontonin podcastnya, sering kesana kemari. Pas lihat kenapa Pak Yasin sama Om Buluk ini, saya nggak tahu itu nama band Kausa itu, nggak tahu Pak Yasin. Saya juga tadi salah nyebutkan, nggak tahu namanya Kausa. Tapi Pak Yasin main sama Om Buluk, saya kira wah kok sama Superglad musiknya gini. Awal pertama gila nggak baca caption, loh kok Superglad jadi kayak gini musiknya gitu. Berarti deket lah sama Pak Yasin lah musiknya lah, si Kausa mah gitu ya. Ya kebetulan si Kausanya memang kan, kalau Superglad itu lebih colorful lah gitu ya, si musik lebih major lah, lebih mayor gitu ya. Kalau si Kausa kan lebih poek dan memang relate aja gitu. Ya cuma udah apa ya, udah takdirnya begitu kali. Berarti Pak Yasin kalau misalkan manggung itu berarti kumaha musisi pengiringnya? Maksudnya apakah bawa tim additional gitu kan dengan karya, misalkan Pak Yasin anggaplah kayak Pak Yasin ada gigs nih gitu untuk sebagai seorang violinis solois gitu. Ini gimana timnya, kawan-kawannya musisinya bawa tim? Ya biasa nge-hire orang ya. Maksudnya karena kan ini mah kebutuhan saya pribadi ya, dan sebenarnya ya susahnya solois itu ya mendatnya mah di dana sih sebenarnya, kayak misalnya ini musiknya kayak gini lagi ya. Emang beberapa event waktu itu sempat kurang pakai bass sama backing track sih pada akhirnya. Beberapa event ya maksudnya event yang sebagai orang bawa karya sendiri. Sisanya sih backing track, terus mulai ada basis pemain, basis bener gitu. Jadi ada bassnya, ada gitarnya waktu itu. Ya tinggal nyari drummernya sih. Drummer yang sekalian jago gitu. Ya emang itu kendalanya sih kalau misalnya ada live gede,
kendalanya masih di dana sih. Kalau misalnya pemain mah kayaknya ada aja, bakal ada. Pemain mah bakal ada ya insya Allah. Apalagi circle Pak Yasin mungkin juga salah satunya kawan-kawan perweddingan ya. kawan-kawan perweddingan freelance. Nah Pak Yasin sekarang selain sibuk sebagai menjadi solois ini, kalau tidak salah, kalau yang saya lihat ini Pak Yasin juga berada di tempat les ini kalau tidak salah ya. Nah ternyata Pak Yasin juga menjadi guru. Ini gimana Pak Yasin, pola ngajarin biola di tempat les Pak Yasin ini kayak gimana? Ngelihat si anaknya ya, orang mah jadi gini, dulu awal-awal ngajar teh kan waktu itu gitar klasik, karena di salah satu sekolah musiknya itu waktu itu kurikulumnya bahwa harus klasik, jadi kan orang teh ke brain wash lah gitu ya, harus kudu klasik, kudu kia, oke. Nah ternyata itu tuh tidak worth gitu ya, waktu itu si muridnya tuh udah lumayan banyak, maksudnya pas masuknya pas lagi banyak gitu. Tapi dengan pola orang ngedidiknya kayak begitu gitu, harus baca, kudu klasik, kudu kia. Nah itu teh ya, ada yang masuk, ada yang kabur gitu ya, maksudnya ada yang dia cocok, ada yang lama-lama yang meren belum sadar aja juga, orangnya juga belum sadar gitu, ngeliat si anaknya pada udah bete gitu. Nah akhirnya dari situ teh dirubah aja ya pola orang pengajaran teh, artinya orang lihat dulu nih anaknya mau kemana dulu nih, maksudnya dari nol-nolnya anaknya teh ya kita komunikasi dulu lah, paling standar, paling basic ya, kalau orang misalnya ngobrol sama anak kecil gitu ya. Dari game sih alhamdulillahnya teh beberapa anak teh masuk wae gitu, nyambung wae gitu. Kalau misalnya udah ngomong itu sediam-diamnya anak teh kalau misalnya udah ngobrolin game masuk. Yang minimal kita bisa komunikasi enak, ngobrol dulu lah gitu. Kenal dulu gitu. Ya dari situ akhirnya saya rubah polanya, misalnya anaknya mau apa dulu nih, saya pengen bisa kayak si Sung Hajung dulu ya, yang si Hajung. Oke, berarti kamu kudu bisa kia gitu. Paling kayak gitu sih. Jadi polanya udah nggak yang kudu otok, kudu klasik lah, macam lah. Paling kalau misalnya si anak yang udah oke, dia udah mulai tertarik, udah ngerasa kayak kayak misalnya jamming sama saya misalnya. Oke, kamu misalnya main chord E aja ya, main chord E, kan ngerasa ngerasa keajak gitu ya si anak teh. Chord E, saya improve misalnya, kan dari situ aja dia udah seneng lah. Dari yang begitu, dari hal kayak gitu dia udah mulai tarik, udah seneng. Nah, baru nih misalnya udah lumayan kita arahin misalnya ke klasik lah, cobain dikit-dikit dari posisi, dari attitude, cara pegangnya. Tapi ya begitulah. Kalau di biola gimana Pak Yasin? Biola maksudnya? Sama, kurang lebih sama gitu ya. Tapi apakah langsung baca notasi juga apa gimana biola? Nah, alhamdulillahnya teh dapat si anaknya teh yang rada sebut lain pinter ya, nangkepnya cepet gitu ya, kebetulan gitu, kayak misalnya baca dulu, coba baca, gancang gening budak teh. Nah akhirnya karena dia ya istilahnya secara nggak langsung saya kasih rewardnya, misalnya si budak kayak nama resep Korea, so kamu resep lagu naon, mau ngulik lagu apa, dia dari guru dari sekolahnya teh pengen bawain lagunya G-Friend katanya Korea untuk BTS. So coba dengerin bareng-bareng. Dari situ-situ akhirnya semangat lagi gitu. Ya kita tuh jadi kayak ngasuhnya. Jadi kayak ngasuh. Ya Pak Yasin ini nampaknya sudah setengah jam sekian. Nampaknya kalau misalkan kadang-kadang saya kalau ngobrolin musik suka panjang, ada kemarin sampai 1 jam tidak terasa gitu, rasanya harus di stop. Mungkin nanti kita akan ngobrolin lagi Pak Yasin spesifik dengan mungkin tentang pekaryaan biola gitu ya, nanti kita bikin part 2-nya. Buat kalian yang ingin ditanyakan boleh apapun, boleh tentang saya, tentang Yasin, atau tentang karya biola, atau tentang gimana cara pembelajaran biola gitu, utamanya yang mungkin tinggal di Bandung, boleh silahkan kalian komen aja di bawah. Jangan lupa kalian share juga, subscribe juga, likes. Terima kasih Pak Yasin atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu Bapak Guru. Ya, sampai ketemu di episode Smart Podcast selanjutnya. Dadah.